Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Berjumpa lagi dengan saya Miss Erlinawati. Baiklah abang kakak, hari ini kita masih membahas tema 5, yaitu tentang ekosistem. Subtema 1, pembelajaran keempat, 5, dan 6 tentang komponen ekosistem. Terlebih dahulu kita berdoa ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga materi yang disampaikan bisa abang kakak pahami dengan baik dan benar ya nak. Abang kakak, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mengenal Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Kedua, mengenal bagaimana usaha para pahlawan kita dalam mempertahankan NKRI. Kemudian bagaimana cara perkembangbiakan hewan, serta kita akan mengenal bagaimana daur hidup kupu-kupu dan mengenal bagaimana proses perubahan ekosistem serta mengulang kembali pengenalan tentang tangga nada, diatonis mayor dan diatonis minor. Nah, Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Abang kakak, kita kenal bahwasanya Indonesia sangat terkenal dengan negara maritimnya ya, karena Indonesia banyak pulau dan negara agraris dan penghasil sumber daya yang sering dikaitkan dengan pertanian. Nah, Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara Asia Tenggara. Bentuk negara yang terdiri atas pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan inilah yang sering kita sebut dengan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi hidupnya. Berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena Indonesia adalah merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan pengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja Indonesia memiliki lahan yang subur dan sangat cocok untuk pertanian serta perkebunan. Usaha mempertahankan NKRI. Budi Utomo terdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa Stovia bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada perjuangan melalui pendidikan. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia bernama Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi yang disebut dengan Budi Utomo. Nah, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan bangsa. Untuk melawan kekuatan asing, maka muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh yang gagah berani. Pada masa kini, usaha persatuan bangsa sering terancam oleh gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, yang paling berperan penting dalam usaha mempertahankan NKRI adalah ada namanya organisasi yang dibuat dengan nama Budi Utomo yang dikembangkan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Kedua pahlawan inilah yang mengembangkan organisasi yang disebut dengan Budi Utomo untuk mempertahankan NKRI. Abang kakak, silahkan dicatat bagaimana usaha mempertahankan NKRI. Coba perhatikan gambar. Di situ ada gambar kucing dan burung, di mana setiap gambar ada induk dan anak dari hewan masing-masing. Setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya.
Hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan dengan daur hidup atau siklus hidup. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangbiakan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan perkembangan suatu hewan disebut dengan daur hidup, abang kakak. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh berkembangnya disebut dengan metamorfosis. Hewan apa sajakah yang tergolong ke dalam hewan yang memiliki perkembangbiakan dengan metamorfosis? Yang pertama adalah kupu-kupu. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, abang kakak. Satu, metamorfosis sempurna. Dua, metamorfosis tidak sempurna. Di mana metamorfosis sempurna ini terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangbiakannya. Contoh, siklus hidup kupu-kupu, di mana dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna, di mana hewan yang mengalami metamorfosis ini tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan sekelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contohnya adalah kecoa. Nah, silahkan dicatat perkembangbiakan hewan secara metamorfosis dan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya abang kakak, dicatat ya nak. Ingatkah kamu mengenai tangga nada diatonis mayor dan minor? Ini hanya sekelas kita membahas ya abang kakak, di mana tangga nada mayor bersajak 1 1 1 setengah 1 1 1 dan setengah. Tangga nada minor intervalnya 1 setengah 1 1 1 setengah 1 1. Oke, Miss rasa abang kakak tidak perlu mencatat ini karena sangat sudah sering kita ulang ya abang kakak. Nah, terima kasihku, coba kita dengar. Nah, tidak perlu menunggu lama untuk menyelesaikan lagu ini. Sekarang Miss akan tanya, kira-kira lagu Terima Kasihku tergolong ke dalam tangga nada diatonis? Ya, benar, diatonis minor karena lagunya kurang bersemangat dan sering bernada sedih. Ya, oke. Perubahan ekosistem. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah abang kakak. Misal, pada saat musim hujan, sebuah kebun akan mendapatkan lebih banyak air hujan daripada saat musim kemarau. Tanaman tumbuh dengan baik. Pada musim kemarau, air hujan yang turun di kebun tersebut tentu berkurang. Tanaman tumbuh lebih lambat, makanan yang dihasilkannya juga lebih sedikit. Nah, jadi itulah yang disebut dengan perubahan ekosistem. Silahkan abang kakak catat. Nah, selain musim, hal yang termasuk faktor perubahan alami adalah bencana alam berupa gunung meletus, gempa tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami, angin ribut, dan banjir. Kemudian manusia dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan ekosistem, di mana manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembukaan lahan hutan untuk dijadikan sawah dan perkebunan akan mengubah ekosistem. Nah, di dalam surah Al-Baqarah Allah sudah menjelaskan, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin.
Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, kalau kita ingin ekosistem kita tidak berubah abang kakak, maka hindarilah perbuatan yang sering menebang pohon, melakukan pembakaran, membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Karena apapun yang akan kita lakukan, maka akan memiliki imbas terhadap kita. Oke abang kakak, terima kasih banyak abang kakak. Setelah mendengar video ini, Miss rasa abang kakak sudah bisa memahami materi kita hari ini. Dan jangan lupa catat materi dan poin yang Miss sebutkan tadi. Oke, diulang lagi, kalau lupa diulang lagi. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.